Assalamualaikum Bu Maila. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ya, selamat siang Bu Maila. Sehat Bu Maila? Selamat siang. Alhamdulillah luar biasa sehat. Bagaimana Bu Nurul juga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai jadwal ya. Hari ini kita ada rencana untuk coaching ya dari apa yang sudah saya terima dari Bu Maila tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Maila ya di kelas ya. Mungkin saya pengen tahu dulu nih, apa sih tujuan Bu Maila nih dari pertemuan coaching kita hari ini? Iya nih Bu Nurul. Ini loh di kelas saya ya. Walaupun siswanya sedikit, tapi anak-anaknya beragam dan luar biasa gitu ya. Jadi ada anak yang diam, terus ada juga anak yang sukanya jalan-jalan, muter aja tuh. Oh gitu ya, berarti ada siswa yang di kelas Bu Maila, tapi nggak semua ya di kelas Bu Maila itu yang berjalan-jalan ya. Maksudnya untuk pada saat pembelajaran ya. Ya, betul. Paling Hmm. sekitar ada tiga anak yang emang belajar itu setiap pelajaran tidak hanya pelajaran saya gitu dia pasti muter aja tuh belajarnya tidak bisa diam gitu. Sekarang saya pengen tahu di Bu Maila, hambatan. Apa sih hambatan atau gangguan yang Bu Maila alami gitu ya? Yang atas anak tersebut nih, yang tadi muter-muter, yang tadi jalan-jalan, itu hambatannya seperti apa gitu yang Bu Maila alami ini? Iya, tadi kan ada anak yang pendiam ya. Dia itu mungkin malu ya, awalnya malu, terus eh, ketika ditanya sama guru diam aja. Terus juga anak yang Hmm. mungkin tadi jalan-jalan itu kan termasuk anak yang hiperaktif ya, anak yang hiperaktif itu dia mungkin belajarnya nggak bisa duduk gitu. Jadi dia maunya ketika dijelasin dia muter aja walaupun dia nggak maksudnya nggak mengganggu temannya, tapi tetap dia ikut belajar belajar. Cuman ya muter aja gitu belajarnya maunya muter ke kanan ke kiri muterin ke belakang kadang ke depan. Oh gitu. Nah, sekarang tindakan apa yang atau peluang apa yang kemungkinan Bu Maila ambil dari situasi yang tadi ya, seperti muridnya ada yang diam juga. Kira-kira apa yang Bu Maila lakukan gitu Bu Maila? Yang saya lakukan kepada anak tersebut gitu ya, tadi yang anak pendiam itu mungkin strateginya itu dengan eh, memberikan metode kelompok gitu ya. Jadi saya mengkelompokkan, Hmm. jadi anak yang tadi pendiam itu mungkin didampingi dengan anak yang tadi aktif gitu. Sama anak yang berperannya mungkin dengan dia seperti tadi yang dia diam itu, ketika ditanya sama guru ya tetap diam. Mungkin dengan teman gitu ya. Kan kalau dia karena sama seusia Hmm. gitu ya, teman sejawat, mungkin dia lebih inilah tidak malu gitu ya bahasanya ya, tidak malu ketika dia berdiskusi. Terus anak yang tadi yang tidak bisa diam itu mungkin saya berikan seperti gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar setiap di keliling dia karena kan di kelas saya itu kan ada mading ya, mading kelas gitu. Jadi Ya. kayak misalnya pembelajaran IPAS kan ya gitu, pembelajaran IPAS tentang misalnya sejarah. Nah, itu kan gambar-gambar itu saya tempelkan di mading-mading kelas. Jadi dia ketika dia berkeliling pun dia tetap belajar gitu si anak tersebut. Iya. Berarti sudah bagus ya Bu Maila ya. Terus masih ada nggak Bu solusi solusi yang lain, maksudnya selain tadi mungkin belajar kelompok ya. Mungkin dikelompokkan kan tadi ya sama Bu Maila. Mungkin ada solusi lain yang Bu Maila lakukan selain itu. Coba bisa dijelaskan juga Bu Maila.
Solusinya, mungkin solusinya tadi anak yang saya sudah kelompokkan yang pendiam ya. Yang pendiam dia sudah mau tadi mengutarakan pendapatnya ya dengan teman sejawat agar dia memancing dia tidak malu itu setelah dia diskusi untuk ke depan berkelompok walaupun tidak sendiri ya tuh anak tersebut. Yang Iya, penting dia iya. mulai berani gitu ya, berani untuk maju ke depan. Nah, akhirnya si anak yang tadi pendiam itu dia mulai muncul lah gitu keberanian dia untuk mengutarakan ini pendapat saya gitu. Jadi termotivasi dengan teman yang aktif tersebut. Nah, yang anak tadi nggak bisa diam pun, dia sudah keliling dia sambil melihat gambar. Akhirnya dia menceritakan Mm-mm. apa yang setelah dia lihat gitu kan. Saya tanya, apa yang kamu lihat setelah kamu berkeliling di Mm-mm. sekitar kelas? Aku lihat ini gitu kan. Jadi eh, tetap dia belajar ya, dengan mungkin dia belajarnya akan nyaman seperti itu gitu. Kita tanya yang dia lihat gitu di sekeliling dia, yang kamu lihat gambar apa saja. Nanti kan dia dengan sendiri dia merespon dirinya sendiri gitu, mengutarakan apa yang dia pelajari. Berarti sudah bagus ya Bu Maila. Nah, saya pengen tahu juga nih Bu Maila. Tadi kan Bu Maila sudah bagus ya untuk solusinya untuk siswa-siswa yang diam dan siswa-siswa yang aktif. Nah, dari skala 1 hingga 10 nih kira-kira. Di mana sih posisi Bu Maila sekarang dalam pencapaian yang sudah Bu Maila lakukan itu posisinya dari 1 sampai 10 tuh skalanya udah berapa Bu Maila? Kalau boleh saya tahu ya Bu Maila, dan bisa diberikan juga penjelasannya gitu untuk skalanya gitu. Mungkin untuk skala ya kalau menurut saya gitu ya, setelah saya menerapkan tadi kepada anak tersebut, mungkin baru 7 kali ya gitu ya penilaian skala menurut saya itu mah ya. Iya, itu sudah bagus Bu Maila. Jadi 7 itu berarti kan anak sudah hampir semua ya Bu Maila ya. Sudah hampir semua itu aktif. Tadinya dia diam, yang diam jadinya mau berbicara, terus yang berbicara banyak juga dia malah mengajak temannya ya untuk berbicara kembali ya. Nah, itu sudah bagus ya Bu Maila ya. Nah, sekarang untuk rencana aksi nih Bu Maila. Rencana aksi ke depannya nih. Apa rencana Bu Maila ke depannya untuk lebih mencapai tujuan yang Bu Maila inginkan? Tadi kan skalanya baru 7 ya, mungkin pengen lebih gitu ya. Iya. Pengen lebih dari 7 nih ceritanya. Nah, Bu Maila, apa sih yang Bu Maila, rencana Bu Maila yang akan Bu Maila lakukan untuk ke depannya? Mungkin rencana kedepannya ya untuk anak yang tadi tersebut mungkin lebih di ini ya, dengan ini juga dengan permainan gitu ya, dengan model permainan itu. Jadi menggali si anak lebih berani itu, dan si Hmm. anak yang tadi aktif itu bisa apa membaur juga dengan teman yang lain gitu. Jadi biar tidak terasingkan lah gitu kan, karena tadi dia suka keliling sendiri gitu. Jadi dengan sama anak-anak yang diam dengan model permainan gitu, pembelajarannya dikasih medianya juga gitu. Jadi nanti setelah dia Iya. dengan permainan itu akhirnya nanti diskusikan, terus langsung dipresentasikan gitu hasil dari pembelajaran dengan permainan tersebut. Kan dengan itu kan anak mereka juga ya senang ya, tadinya yang Hmm. malu-malu mungkin itu jadi mereka termotivasi gitu dalam belajarnya. Seperti itu untuk Tadi saya lihat ada kedepannya. strategi pembelajaran ya, tadi kayak permainan. Kalau boleh tahu nih Bu Maila, strategi pembelajarannya seperti apa sih yang Bu Maila lakukan gitu supaya rencana Bu Maila berhasil kan ya? Seperti apa sih strateginya? Tadi coba saya pengen dengar lagi gitu dari Bu Maila untuk yang strategi pembelajaran Bu Maila lakukan. Strateginya misalnya dengan bermain bola salju gitu. Jadi anak berkelompok, kita sambil bernyanyi melempar bola salju tersebut.
kan dengan bernyanyi itu mereka gembira ya. Misalkan Iya, anak-anak tuh seneng ya dengan betul. bernyanyi, terus dia ketika nyanyian itu habis, mereka kan dapat tuh si bola salju tersebut. Mereka buka, di situ ada pertanyaannya gitu. Jadi pertanyaan itu Hmm. nanti mereka eh, bertanya, dia tunjuk kepada kelompok tersebut. Ada kan menggali juga kan, menggali pengetahuan mereka juga. Ada bermainnya, terus ada bernyanyinya, dan ada pengetahuannya juga. Oh, berarti sudah bagus sekali ya Bu Maila ya. Bu Maila nih, seandainya misalnya ya, seandainya misalnya nih, eh, ada ada nggak kira-kira gangguan dari kegiatan yang sudah Bu Maila lakukan Kalau untuk dari gangguan, anak-anak gitu? kalau untuk gangguan pasti ada gitu. Paling Ah, ya mungkin mereka kurang ini ya, kurang fokus gitu untuk apa sih yang bermain bolanya itu gitu. Kadang hmm. nyanyinya nadanya misalnya sedang, mereka pengen buru-buru aja gitu, jadi biar nggak mau dia yang kedapetan gitu, nggak mau Iya, dapet iya, gitu iya. kan, namanya anak, ayo kamu Betul. aja gitu, jadi nggak mau dapet yang megang bolanya gitu, padahal yang megang bola itu dia yang nanti yang nanya ke temennya gitu, padahal. Hmm. Sekarang bagaimana cara Bu Maila untuk ngatasi nih? Ada gangguan nih. Tadi seperti tadi kan udah Bu Maila udah cerita nih sama saya nih gangguannya anak yang mau buru-buru. Sekarang bagaimana sih mengatasi gangguan tersebut Bu Maila? Dari Bu Maila sendiri bagaimana caranya? Kalau untuk dari saya ya, ke anak tersebut saya nasihati gitu kan, kita belajar bersama gitu. Ya harus semua sama gitu. Jadi kan secara bergiliran nanti yang sudah megang bola itu nanti yang belum. Nanti bergantian yang Hmm. belum ditanya. Jadi kan biar sama-sama menggali pengetahuan mereka juga gitu. Yang penting kita ya pelan-pelan ketika misalnya tidak ada yang misal ada kan anak ya, misal nggak semuanya bisa menjawab gitu ya. Misal ada beberapa gitu satu atau dua, eh, nanti temannya yang akan memberikan clue gitu ya, memberikan clue agar si anak tersebut mau untuk menjawab pun kita tidak bisa mengecas dia itu. Oh ini salah loh, ini benar kita nggak bisa seperti itu ya. Yang penting dia sudah mau berani untuk menjawab seperti itu. Ya, sudah bagus ya berarti ya Bu Maila ya. Sekarang nih untuk pertanyaan kita yang terakhir, eh, apa sih komitmen yang akan Bu Maila lakukan nih dari rencana tadi kan sudah ada ya rencananya kayaknya sudah bagus banget tuh untuk ada pengerjaan kelompok terus ada strategi pembelajaran juga secara bermain komitmen yang akan Bu Maila lakukan dengan rencana aksi tersebut tuh bagaimana Bu Maila? Untuk komitmen ke depan ya, selagi itu Hmm. rencana saya tadi bagus gitu ya, ke anak pun misalnya sudah senang gitu ya dengan model seperti itu, mungkin saya akan berlanjut gitu ya, berlanjut kan, biar mereka tidak bosan ya, tidak bosan belajar Ya, yang betul. biasa hanya gurunya saja gitu ya. Sekarang digali dengan anak-anak belajar sambil bermain gitu. Mereka tetap dapat ilmunya gitu, dapat ilmunya dari Iya, betul. pembelajaran model yang tadi tentang dengan bermain bola salju. Nah, kira-kira nih Bu Mai, siapa sih yang dapat membantu Bu Maila nih dalam menjaga komitmen Bu Maila di kelas tadi itu dalam pembelajaran. Kira-kira ada nggak yang membantu Bu Maila? Teman sejawat ya. Maksudnya dengan teman sejawat jadi Saling berkolaborasi gitu atau berkolaborasi, gimana Bu Maila? iya, saling berkolaborasi juga gitu. Heeh. Di sekolah saya kan ada dua, dua, Ya. dua guru lah gitu, jadi kita saling lah. Berarti Bu Maila bersama dengan teman sejawat ya berkolaborasi nih dalam eh, menjaga komitmen yang tadi sudah Bu Maila lakukan. Nah, sekarang bagaimana nih tindak lanjut ke depannya nih Bu Maila setelah kita melakukan coaching hari ini nih, bagaimana perasaan Bu Maila yang sudah Bu Maila rasakan nih setelah kita coaching ini? Alhamdulillah ya Bu Nurul, tadi setelah permasalahannya ada di kelas saya gitu, ada
Iya, Bu Maila. Terima kasih banyak juga Bu Maila ya atas ceritanya sampai kita sesi coaching kita ini berjalan dengan lancar. Dan juga mungkin ke depannya nanti kita akan melakukan coaching lagi ya ke depannya rencananya supaya apa sih yang tindak lanjut yang sudah dilakukan dari coaching hari ini bisa Bu Maila ceritakan kembali kepada saya. Terima kasih Bu Maila juga ya atas waktunya. Semoga semangat, sehat-sehat, sukses selalu dalam mengajar dan mendidik anak-anak putra-putri negeri kita ya Bu Maila ya. Terima kasih Bu Maila. Tetap semangat selalu Bu Maila. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Maila.